Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Gunawan. NIM saya 3337220108. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana distribusi dalam perusahaan Amazon. Mulai dari sini, ketika Amazon berdiri pada tahun 1995, situs ini hanya menjual buku. Dalam sebulan sejak berdirinya, perusahaan ini telah mengirimkan buku ini lebih dari 40 negara lain. Amazon telah menjadi perusahaan e-commerce terbesar di dunia pada tahun 2017 dengan sekitar 44% dari total penjualan e-commerce ini di Amerika Serikat. Lantas, bagaimana cara Amazon dapat menghasilkan hasil yang begitu mengesankan ini? Jawaban pertama yang bisa kita lihat adalah bagaimana Amazon memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jeff Bezos, CEO Amazon, berkata, "Biasanya jika menyenangkan pelanggan, mereka akan berbicara dengan 5 temannya. Sekarang dengan internet mereka dapat memberitahu 5.000 teman mereka lainnya melalui komentar pelanggan, media sosial, dan sejenisnya." Amazon tumbuh dan berkembang pesat. Amazon tumbuh saat pelanggan berbagi pengalaman bersama teman atau keluarga. Hal ini memungkinkan orang baru kembali ke Amazon untuk mencari halaman produk yang ia cari, merasakan manfaatnya, dan memberikan pengalaman kepada teman atau keluarga lainnya lagi. Jadi, kunci untuk bertahan dalam pertumbuhan jangka panjang dalam siklus ini adalah mencoba fokus pada pelanggan. Dengan menggunakan cara ini, maka semakin banyak cara untuk pusat bisnis. Selain itu, karena kita hidup di masa berbagi pengalaman online dan rekomendasi personal lebih efektif ketimbang pemasaran merek, preferensi pelanggan akan menjadi sebuah keuntungan besar bagi perusahaan, dan inilah cara Amazon fokus dalam memuaskan pelanggan. Amazon telah mengembangkan berbagai alat bermanfaat yang dapat digunakan untuk pengguna melacak paket dan mengembalikan dengan cepat barang-barang pesanan karena komitmen terhadap pelayanan pelanggan global, memberikan kenyamanan dan keamanan pada pengalaman belanja online. Amazon terus belajar tentang pelanggan. Sebagai contoh, data perilaku menunjukkan kecenderungan untuk mengidentifikasi preferensi produk dan perilaku pembelian saat pelanggan mencari dan menambahkan produk di cart. Amazon dapat menggunakan informasi ini untuk menunjukkan kepada pelanggan produk yang mereka cari dan rekomendasi berdasarkan kebiasaan pencarian mereka. Layanan pelanggan responsif dan ramah. Tim layanan pelanggan Amazon telah memenangkan penghargaan besar atau upayanya untuk mencegah dan memecahkan masalah pelanggan dengan cepat. Salah satu misi Amazon yang paling penting adalah menjadi perusahaan yang paling berorientasi pelanggan di dunia seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dedikasi pada tujuan ini telah membayar dividen. Media sosial merupakan alat yang Amazon gunakan untuk terlibat dengan pembeli dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Ketika dilakukan dengan benar, saluran media yang dapat membantu e-commerce mengatasi masalah pelanggan dan membangun dasar yang kuat dari pelanggan setia dan bersemangat yang mendukung merek Amazon. Itu sebabnya banyak e-commerce perusahaan bekerja dengan tim media sosial Snap untuk menyempurnakan dan mengembangkan kehadiran sosial mereka. Selain berfokus pada pelanggan, Amazon Business juga menyediakan akses ke ratusan juta produk yang tersedia di Amazon.com/id. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari TI dan peralatan lab hingga pendidikan dan persediaan layanan makanan. Tak hanya itu, Amazon juga menyediakan akses ke lebih dari 85.000 penjual bisnis, dan Amazon menawarkan daftar pilihan dan harga khusus bisnis. Misalnya, Amazon Business menawarkan diskon kuantitas yang memberi pelanggan bisnis opsi untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar. Distribusi perusahaan Amazon, jika meneliti lebih jauh,
Sistem dan strategi distribusi tidak menjamin kesuksesan atau pertumbuhan e-commerce dan bisnis di industri distribusi. Namun mengenali pentingnya sistem distribusi dan strategi serta mengembangkan dan terus meningkatkan sistem distribusi berdampak besar pada kesuksesan Amazon ini. Saluran distribusi pemasaran Amazon. Saluran distribusi pemasaran saluran 2. Pada saluran 2 ini adalah di mana produsen menjual langsung ke pengecer yang kemudian menjual ke produsen produk ke konsumen akhir. Dari saluran kedua ini, produsen dapat melewati grosir, mereka menjual langsung ke pengecer yang pada gilirannya dapat menjual untuk konsumen akhir. Dalam kasus ini hanya ada satu perantara, yakni pengecer atau retailer. Misalnya Dell yang merupakan perusahaan cukup besar sehingga mereka mampu untuk mengirim produk mereka langsung ke pengecer besar seperti Amazon. Singkatnya, saluran 2 ini berisi satu perantara. Pengecer berada di pasar konsumen dan biasanya menggunakan pengecer besar seperti Amazon, Tesco, Best Buy, dan lainnya. Saluran 3. Saluran distribusi terpendek dianggap sebagai proses yang dikenal sebagai saluran 3, di mana adalah Amazon. Amazon menggunakan platform sendiri untuk menjual produk mereka kepada pelanggan. Seperti Kindle, saluran 3 sering disebut sebagai pemasaran langsung karena mengecualikan semua pedagang menengah. Supply chain perusahaan Amazon. Jika membahas mengenai distribusi Amazon, mereka berkaitan pula dengan rantai pasokan. Supply chain yang ada di Amazon saat ini ada begitu banyak variabel yang membuat Amazon menjadi pemimpin pedagang elektronik. Namun model rantai pasokan mutakhir tentu saja merupakan faktor terpenting dalam kesuksesan Amazon yang luar biasa. Menariknya, Amazon rantai pasokan model hari ini pada dasarnya sama seperti dulu. Hanya ada skala yang lebih besar dan mendorong oleh inovasi teknologi yang menyederhanakan operasi dan efisiensi. Hal ini tidak jauh dari jangkauan e-commerce. Bisnis yang lebih kecil lainnya atau penjual Amazon untuk mengoptimalkan mereka sendiri, rantai pasokan model berfungsi sebagai cepat dan efisien. Di bawah ini ada 3 elemen kunci dari pasokan Amazon. Yang pertama, gudang yang luas dalam jaringan distribusi, armada pengiriman yang beragam, sinergi manusia dengan otomasi. Kita ke gudang. Pengiriman Prime adalah komponen penting untuk basis pelanggan Amazon yang sangat setia. Hampir separuh dari konsumen mengunjungi Amazon setidaknya beberapa kali seminggu, dan 83% anggota Prime mengutip pengiriman 2 hari gratis sebagai manfaat paling menarik dari keanggotaan Prime. Demi memelihara loyalitas pelanggan dan menarik pelanggan baru ke program Prime, Amazon mengumumkan investasi sebesar $800 juga juta pada awal tahun 2019 untuk memperluas ketersediaan pengiriman harian gratis. Ambisi itu disebabkan oleh Amazon yang telah mengembangkannya selama lebih dari 20 tahun. Diperkirakan Amazon telah menjalankan sekitar 500 gudang di seluruh dunia. Yang kedua, armada pengiriman yang beragam. Untuk menyampaikan pesanan kepada pelanggan, Amazon memenuhi permintaan dan kenyamanan dengan menggunakan berbagai metode transportasi dan mitra pengiriman. Truk trailer merek Amazon membawa lebih 2.000 paket sekaligus. Truk tersebut mengantarkan pesanan dari pusat distribusi ke pusat klasifikasi, di mana paket didistribusikan sesuai lokasi dan kecepatan pengiriman yang diperlukan. Di sana operator seluler yang paling efisien, mulai dari truk dan pesawat Amazon hingga UPS dan kantor pos Amerika Serikat. Barang-barang tersebut beredar dalam mode
transportasi yang paling efisien. Yang kedua, sinergi manusia. Yang ketiga, sinergi manusia dengan otomasi. Sebenarnya Amazon telah mengadopsi teknologi dan solusi otomatisasi yang inovatif untuk menyederhanakan proses dan efisiensi melalui jaringan karyawan dan kemitraan yang luas di seluruh dunia. Amazon menggunakan robotika untuk memilih dan mengemas pesanan, tapi juga membangun dan menyimpannya di gudang dan pusat pengemasan. Melalui ini perusahaan dapat mengalokasikan waktu dan dana ke inisiatif bisnis dan tugas lain memproses lebih cepat dari kecepatan manusia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.